Selanjutnya kita akan membahas gimana sih berbagai venture capital yang besar itu melakukan yang namanya analisa on-chain. Saya kan tadi udah menjelaskan, mereka ini orang yang memiliki duit yang banyak, mereka bisa lihat matriksnya langsung ke blockchain-nya, dan mereka pasti hitung-hitungan nih, kira-kira project ini undervalue atau overvalue. Nah, apa aja analisa on-chain yang dilakukan oleh berbagai venture capital? Oke, pertama itu adalah trading volume. Saya udah jelasin ke teman-teman, ya semakin tinggi ya suatu volume, itu ada kecenderungan semakin tinggi pula ya potensi kenaikan harga. Karena ini menunjukkan kalau token tersebut itu sedang diperdagangkan. Ya, saya ngomong tadi istilahnya hot shit in the market. Ya, volume naik itu menunjukkan transaksi meningkat, ada potensi ya token price itu mengalami yang namanya kenaikan. Jadi pertama ya yang dilihat oleh berbagai venture capital ini mereka juga melihat ya yang namanya trading volume. Ya, ini adalah metrik yang sangat penting yang diperhatikan. Dan kedua, ya ini active address. Ya, semakin tinggi active address, teman-teman, ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang melakukan interaksi. Apa itu interaksi? Itu adalah suatu keadaan di mana para pengguna itu menggunakan jaringan layer 1 tersebut atau jaringan blockchain tersebut. Jadi semakin tinggi active address ya, yang mana kalau kita lihat ya active address yang mengalami kenaikan, itu menunjukkan ya adanya kenaikan yang namanya adopsi ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini contoh data dari The Block, ini adalah active address dari jaringan Solana. Memang dulu sangat tinggi ya, teman-teman. Kalau kita ngomong, ini peaknya pernah terjadi di sekitar Juni ya, active address atau orang yang berkomunikasi, orang yang berinteraksi dengan jaringan Solana. Kemudian sekarang ini relatif mengalami penurunan. Yang mana kalau dia mengalami penurunan ya, di sini ini berpotensi lagi mengalami yang namanya kenaikan. Karena udah pernah ada data historis yang menunjukkan ya active address itu sampai 5,1 juta. Itu menunjukkan ada 5,1 juta user yang berinteraksi dan menggunakan jaringan Solana di 9 Juni. Dan ketika ya di Juli ini mengalami penurunan, ini menunjukkan ada chances lagi dari sekarang ya angkanya di 3,4 juta, dia bisa kembali lagi ke angka sekitar 5 juta. Nah, selanjutnya ada network value to transaction atau kita ngomong NVT ratio. Nah, sebenarnya apa sih NVT ratio? Jadi orang itu kalau di saham yang melihat suatu valuasi, mereka itu melakukan ya yang namanya price to earning ratio. Jadi NVT atau network value to transaction itu adalah PI-nya di kripto ya. Kalau kita ngomong semakin tinggi ya teman-teman nilai NVT ya, NVT itu sama dengan PI ratio kalau di kripto. Nah, semakin tinggi NVT itu menunjukkan potensi yang namanya over value. Atau kita ngomong ya istilah lainnya hot shit, ya lagi dibutuhkan, lagi diinginkan oleh market. Nah, NVT yang rendah ya itu menunjukkan dia under value. Tapi teman-teman juga harus paham juga ya, ketika sesuatu itu over value, itu menunjukkan bahwa dia itu sedang digunakan atau lagi dipakai karena lagi orang banyak pakainya. Tapi sesuatu yang under value ya kita ngomong dengan asumsi yang sama, NVT-nya rendah itu bisa aja ya memang jaringan blockchain-nya itu nggak bisa dipakai atau dipakai itu lambat dan mungkin sering mati juga. Jadi ini harus teman-teman perhatikan ya perspektif yang ada. Nah, rumus dari NVT, oke, itu adalah market cap dibagi daily ya transaction volume. Nah, ini adalah contoh dari NVT ya. Dengan data, oke, kita melihat misalkan berapa sih NVT dari ETH ya. Nah, jadi berapa sih network value to transaction dari Ethereum? Misalkan kita tahu ya, Ethereum itu valuasinya atau market cap-nya ini adalah 430 billion dan juga daily ya trading volume ya. Kalau kita lihat dari coin market cap di Ethereum itu adalah 2 billion. Nah, ini berarti kita bisa melihat ya kalau NVT ya dari Ethereum itu ada di angka 215. Nah, NVT ini tergolong tinggi, menunjukkan kalau jaringan Ethereum itu memang beneran dipakai. Nah, selanjutnya ada yang namanya MVRV atau Market Value to Realized Value ya. Jadi MVRV ya, itu merupakan suatu rasio, teman-teman, yang membandingkan ya market cap dengan yang namanya realized cap. Nah, apa sih perbedaan perhitungan market cap dengan realized cap? Jadi kalau market cap, jadi kita ngomong perhitungannya secara kasar. Misalkan, ya kita tinggal mengalihkan, ya, jumlah ada berapa? 3 orang, misalkan membeli suatu token. Ya kita ngomong Ethereum, ya harga 3.000, ya ini 9.000. Ini kalau kita menghitung dengan approach dari market cap. Tapi kalau realized cap itu berapa banyak sih orang yang duitnya beneran masuk ya dan membeli Ethereum? Pasti ada orang pertama yang membeli di harga 2.800. Oke, orang kedua membeli di harga 2.900 dan orang ketiga ya ini membeli di harga 3.000. Nah, di sini ya kita bisa hitung, oke?
Nah, kita bisa hitung, ya kalau dari perspektif market cap, yaitu kita tinggal kali 3 dikali harganya. Tapi realize cap, duit yang beneran masuk, karena kan kita ngomong, ya di market, itu setiap orang memiliki harga masuk dan juga harga dikasih di market itu yang berbeda-beda. Jadi mungkin, ya realize cap-nya itu selalu lebih bawah nilainya. Jadi misalkan orang pertama membeli Ethereum di harga 2.800, orang kedua di 2.900, orang ketiga ya di 3.000. Sehingga realize cap-nya itu 8.700. Jadi misalkan, ya ini contoh dari MVRV, perbandingan ya atau perbedaan dari market cap dan juga realized cap ya ini bisa kita bagi ya 9.000 dibagi dengan 8.700. Nah, di sini kita ketemu hasilnya 1,034. Nah, teman-teman harus paham ya, MVRV yang lebih dari 1 itu menunjukkan bahwa para holder ya, atau para investor saat ini sedang mengalami yang namanya keuntungan. Sementara MVRV yang di bawah 1 yaitu menunjukkan ya kalau mereka ini lagi loss. Oke, jadi ini adalah suatu konsep yang harus teman-teman pahami. Metrik penting selanjutnya itu adalah TVL rasio. Ya, TVL itu apa? TVL itu adalah total value lock. Itu menunjukkan seberapa banyak uang yang ada di dalam protokol, uang yang terkunci di dalam protokol. Jadi semakin oke ya protokolnya, itu menunjukkan bahwa TVL-nya itu semakin gede. Dan TVL yang gede itu nanti kita bandingkan ya teman-teman dengan market cap yang ada. Jadi kalau kita ngomong ya, TVL rasio yang lebih dari 1 ya project relatif memang over value atau kita ngomong sedang on demand. Sementara yang under 1 nah itu menunjukkan ya kalau dia relatif under value. Nah, TVL rasio itu dihitung ya dengan market cap dibagi dengan TVL. Nah, misalkan ya market cap dari project A ya, dia market cap-nya ada di 500 juta. Nah, total value lock atau duit yang beneran masuk ya di staking ya di lending atau misalkan di borrowing ya di platform DeFi tersebut itu adalah 250 ya kita bisa ngomong ya TVL rasionya di sini adalah 2. Dan kita ngomong ya kalau project ya TVL-nya itu oke atau di atas 1 itu menunjukkan ya kalau memang ada yang menggunakan project tersebut. Project tersebut tuh beneran ada isinya. Nah, ini seperti apa sih? Contohnya sapi yang gemuk ya. Sapi yang gemuk kalau dia cuma disuntik air ya dia disembelih itu nggak ada isinya. Tapi kalau sapi yang kelihatannya gemuk ya dia disembelih dagingnya tebel, nah itu berarti TVL rasionya ini oke. Ya jadi teman-teman harus paham jangan sampai membeli kucing dalam karung ya kesannya oke. Project ini valuasinya gede banget. Tapi ternyata itu dia cuma dipom-pom oleh berbagai smart money yang ada. Terus kamu cek ke DeFi lama, terus kamu lihat TVL-nya, wah TVL-nya kecil. Kecil banget, padahal valuasinya dia itu raksasa. Itu menunjukkan kalau project ini, ya harganya itu di-create by artificial demand. Gak ada orang yang bener-bener taruh ya, legit ya duitnya ke dalam protokolnya. Jadi yang taruh duit ke dalam protokolnya, itu adalah smart money. Karena apa? Dia ingin melihat ya token tersebut mengalami yang namanya kenaikan harga. Dan kita tahu ya banyak case-case yang sebelumnya berbagai protokol yang meledak ya dulu seperti Luna, mereka memang sengaja ya inject dan juga membuat yang namanya transaksi fiktif supaya orang-orang melihat bahwa project ini memang beneran digunakan. Ya, jadi teman-teman harus sangat berhati-hati.